Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, yang saya hormati selaku dosen pengampu yaitu Bu Weni. Di sini saya dengan rekan-rekan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil dari laporan kami yang berjudul Kebijakan Energi Fosil Iran dan Tantangannya dalam Pembangunan Berkelanjutan. Sebelum kami mempresentasi laporan kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mazeli Aitri Gratia Marbun dengan NIM 101525143. Perkenalkan, nama saya Alfrina Tandilani, NIM saya 101325158. Perkenalkan, nama saya Nabil Dwi Hermawan, NIM saya 101325238. Dan nama saya adalah Teresia Nambaban dengan NIM 101325243. Jadi di sini kita memiliki 7 aspek yang dikaji. Yang pertama, latar belakang, yang kedua, landasan teori, yang ketiga, metodologi, yang keempat, pembahasan, yang kelima, simpulan, yang keenam, saran, dan yang terakhir, referensi. Jadi di sini kita memiliki latar belakang, yaitu latar belakangnya bahan bakar fosil masih banyak digunakan karena penting bagi kebutuhan energi dan ekonomi. Namun, penggunaannya menyebabkan pencemaran lingkungan dan meningkatkan emisi gas rumah kaca, sehingga menjadi tantangan bagi pembangunan berkelanjutan. Iran merupakan negara dengan subsidi bahan bakar fosil terbesar di dunia pada periode 2010 sampai 2019. Kebijakan ini berdampak pada tingginya emisi dan kerusakan lingkungan. Padahal, Iran memiliki potensi energi terbarukan yang besar. Saat kontribusi energi terbarukan masih di bawah 8%, namun diperkirakan dapat meningkat hingga 38% pada tahun 2030. Dan kita memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, ada bagaimana kebijakan energi fosil diterapkan. Kebijakan energi fosil diterapkan melalui subsidi bahan bakar dan pengendalian harga energi. Yang kedua, apa dampaknya terhadap keberlanjutan? Kebijakan ini meningkatkan konsumsi energi fosil, emisi gas rumah kaca, dan pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, apa tantangan reformasinya? Tantangan utamanya adalah resistensi masyarakat, dampak ekonomi, dan ketergantungan tinggi pada energi fosil. Tujuan. Yang ke-1, menganalisis kebijakan energi fosil. Yang kedua, mengkaji dampak kebijakan energi fosil. Yang ketiga, mengidentifikasi reformasi kebijakan energi fosil. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data yang digunakan merupakan data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan kebijakan energi fosil dan dampaknya. Secara komparatif untuk membandingkan kebijakan energi fosil Iran dengan Indonesia. Definisi kebijakan energi fosil. Kebijakan energi fosil adalah serangkaian peraturan, strategi, dan tindakan yang dirancang untuk mengelola eksplorasi, produksi, distribusi, konsumsi, serta perdagangan sumber energi fosil seperti minyak, bumi, gas alam, dan batu bara. Kebijakan ini juga mencakup pengaturan ekspor impor subsidi serta kebijakan terkait penggunaan bahan bakar fosil dalam negeri, termasuk pengalokasian jenis bahan bakar fosil yang akan diekspor atau dikonsumsi domestik. Subsidi energi fosil. Subsidi energi fosil adalah
dukungan fiskal pemerintah dalam bentuk subsidi BBM, LPG, listrik berbasis fosil, atau insentif pajak. Sebuah studi di Indonesia menemukan bahwa subsidi BBM dan LPG mempengaruhi pola konsumsi energi dan berkontribusi pada konsumsi energi fosil yang tinggi. Meskipun tetap dimotivasi oleh tujuan sosial ekonomi, kebijakan subsidi energi fosil juga ditemukan mendorong konsumsi energi yang lebih tinggi karena harga yang relatif murah sekaligus meningkatkan emisi gas rumah kaca. Kebijakan penetapan harga energi fosil sering melibatkan pengaturan harga BBM di beberapa negara termasuk Indonesia. Harga BBM dikelola melalui mekanisme harga indeks pasar atau kebijakan harga tetap untuk jenis tertentu. Penetapan harga energi fosil yang rendah dengan subsidi dapat menahan biaya hidup, tetapi dapat menimbulkan distorsi pasar jangka panjang karena tidak mencerminkan biaya lingkungan dan biaya eksternal penggunaan energi fosil. Kebijakan harga yang terlalu rendah juga berpotensi menghambat investasi dalam teknologi hemat energi dan sumber energi terbarukan. Selanjutnya di sini ada regulasi produk energi fosil. Regulasi produk energi fosil ini sendiri adalah kebijakan pemerintahan untuk mengatur izin, kuota produksi, standar eksplorasi, dan pengawasan kegiatan ekstraksi sumber daya fosil seperti minyak, gas, batu bara. Regulasi konsumsi energi fosil umumnya mencakup standar efisiensi bahan bakar, pajak karbon, insentif fiskal untuk mengurangi penggunaan energi fosil, dan kebijakan lain yang mendorong efisiensi energi serta transisi menuju energi bersih. Selanjutnya di sini ada tren pemanfaatan energi fosil. Jadi dari data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010 konsumsi tertinggi berasal dari diesel sebanyak 35 sampai 35,69 juta dan bensin sebanyak 22,98 juta. Sedangkan pada tahun 2018 itu terjadi pergeseran di mana bensin itu meningkat tajam, sedangkan diesel itu menurun. Konsumsi fuel oil turun drastis dari 15,10 juta menjadi 5,10 juta, diikuti dengan penurunan pada kerosin dan LPG. Poin selanjutnya dari data ini tuh pada target mitigasi 2030, skenario unconditional menghasilkan penurunan terbatas. Misalnya, konsumsi diesel masih 34,26 juta sebanyak 4% dan 32,12 juta sebanyak 10%. Sebaliknya, skenario conditional menunjukkan penurunan yang jauh lebih signifikan dengan diesel turun hingga 24,98 juta dan bensin 16,08 juta, fuel oil sebanyak 10,57 juta, kerosin 3,63 juta, dan LPG 1,78 juta. Pada skenario ini, pengurangannya itu sebanyak konsumsi 20%. Jadi, secara keseluruhan, diesel dan bensin tetap mendominasi konsumsi. Target conditional itu lebih efektif dan pengurangan konsumsi langsung terbukti memberikan dampak mitigasi terbesar dibandingkan skenario yang masih dipengaruhi pertumbuhan konsumsi energi. Selanjutnya itu ada dampak pemanfaatan energi fosil itu sendiri. Energi fosil itu sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, energi fosil tidak lepas dari dampak negatif dan positifnya. Energi fosil merupakan energi yang tak terbarukan. Dampak negatifnya meliputi pencemaran udara dan air, mempercepat perubahan iklim, kerusakan ekosistem, serta ketergantungan impor energi. Sedangkan dampak positifnya mendukung pertumbuhan ekonomi, energi murah, dan mudah diakses, serta bahan baku industri penting. Di sini kita sudah masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada kebijakan subsidi bahan bakar fosil. Iran memberikan subsidi besar pada bahan bakar fosil untuk menjaga harga energi tetap rendah.
Kebijakan ini menyebabkan konsumsi BBM tinggi dan membebani anggaran negara, serta tidak efektif menekan emisi. Namun, penghapusan subsidi sulit dilakukan karena BBM murah sebagai hak sosial masyarakat. Selanjutnya ada kebijakan harga energi fosil. Untuk mengurangi beban subsidi, Iran menerapkan sistem harga bertingkat dengan kuota BBM murah dan harga lebih tinggi di keluar kota. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan konsumsi, mengurangi pemborosan, dan menekan penyeludupan BBM dengan penyesuaian harga yang dilakukan secara bertahap. Selanjutnya ada dampak kebijakan energi fosil, yaitu di Iran menurunkan konsumsi BBM, emisi CO2 sebesar 15-40%, serta polusi udara. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini menghemat bahan bakar fosil, mengurangi beban subsidi, dan meningkatkan efisiensi energi. Dampak kesehatan juga terlihat dari penurunan penyakit akibat polusi udara dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya ada tantangan kebijakan energi fosil. Tantangan utama kebijakan energi fosil di Iran meliputi keterbatasan pendanaan, rendahnya pengetahuan tentang energi alternatif, birokrasi dan regulasi yang belum memadai, serta tingginya biaya pengadaan lahan. Faktor-faktor ini menghambat reformasi kebijakan energi secara optimal. Lalu perbandingan kebijakan energi fosil Iran dengan Indonesia. Subsidi di energi fosil Iran diberikan besar sehingga harga energi sangat murah dan konsumsi tinggi, sedangkan di Indonesia masih memberi subsidi, namun mulai direformasi melalui pembatasan dan efisiensi, misalnya konversi BBM. Lalu yang kedua ada penetapan harga. Di Iran, harga energi dikontrol ketat dan jauh di bawah harga pasar global. Sedangkan di Indonesia, harga BBM menyesuaikan kebijakan nasional dengan upaya mengurangi beban fiskal. Yang ketiga, tujuan jangka panjang. Di Iran, stabilitas sosial dijaga melalui harga murah, meski membebani anggaran. Sedangkan di Indonesia, efisiensi subsidiar ditingkatkan, konsumsi fosil dikurangi, dan transit energi didorong. Jadi di sini dapat kita simpulkan, kebijakan energi fosil di Iran dilakukan melalui subsidi dan pengaturan harga agar energi tetap murah dan stabil. Namun, kebijakan ini menyebabkan konsumsi energi berlebihan, beban keuangan negara meningkat, serta pencemaran lingkungan. Karena itu, Iran perlu mengurangi subsidi secara bertahap dan mendorong penggunaan energi yang lebih berkelanjutan. Dan di sini kita memiliki saran, pemerintah Iran disarankan melakukan reformasi kebijakan energi fosil secara bertahap, terutama dengan mengurangi subsidi bahan bakar yang tidak tepat sasaran dan menyesuaikan harga energi agar sesuai dengan biaya ekonomi dan dampak lingkungan. Selain itu, regulasi perlu diperkuat untuk mendorong investasi khususnya di sektor energi terbarukan, serta meningkatkan edukasi masyarakat tentang efisiensi energi. Penelitian selanjutnya dapat meneliti dampak kebijakan tersebut terhadap ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan penurunan emisi, serta membandingkan dengan negara lain yang memiliki kondisi serupa. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih.